kepada dosen penguji dan guru pamong yang saya hormati. Salam sehat dan sukses untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Sudirman Zilibu, SPD, nomor peserta 20.0293.5692, asal sekolah SMK Negeri 1 Manggema Timur, Kabupaten Nias Utara. Hari ini Senin tanggal 23 November tahun 2020, pukul 12.30 WIB, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja yang merupakan salah satu bagian dari kompetensi mahasiswa program profesi guru atau UKM PPG tahun 2020. Terima kasih. Baik, sudah kelihatan wajah Bapak, Nak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Terima kasih. Baik, selamat siang kepada peserta didik Bapak semuanya. Selamat siang, Pak. Baik, bagaimana keadaan semuanya? Sehat, Pak. Baik. Kabar baik. Ada yang sakit? Tidak, Pak. Bagus. Baik, sebelum kita mulaikan aktivitas kita pada siang hari ini, maka alangkah baiknya dulu kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Oke, siapa yang mau memimpin doa? saya, Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. Ya, silakan Siapson memimpin doa. Baik, kepada teman-teman kami, sebelum kita belajar, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih setiamu yang telah curahkan di dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini kami dapat memuji memuliakan nama-Mu. Dan inilah kami pada saat ini Tuhan, anak-anak-Mu ingin belajar. Kami mohon kepadamu, sertailah kami, berikanlah kami kemudahan dalam belajar, dalam menerima ilmu dari Bapak Ibu Guru yang menyampaikan kepada kami. Tuhan Yesus, biarlah belajar kami ini menjadi kekuatan bagi kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Siapson Syawani. Baik, Bapak cek kehadirannya dulu di sini. Hanya sekitar 16 orang ya yang sudah bergabung, yang sudah join di Zoom meeting kita pada saat ini. Dan mungkin yang lainnya terkendala karena masalah jaringan, ya kita maklumi juga karena keadaan jaringan seperti begini. Baik, kepada peserta didik Bapak, ya ada satu kata motivasi belajar yang Bapak sampaikan kepada peserta didik Bapak pada saat ini, biar juga kalian lebih semangat untuk belajar pada siang hari ini, yaitu kemajuan teknologi didasarkan bagaimana membuatnya agar sesuai dengan kebutuhan manusia, sehingga Anda menyadarinya sangat penting dalam kehidupan kita, hingga menjadi bagian keseharian dalam hidup. Ini adalah pernyataan Bill Gates yang berasal dari Amerika Serikat. Dia ini juga adalah seorang pengusaha dan seorang dermawan. Baik,
Bapak mengingatkan materi yang sudah kita pelajari pada minggu yang lalu. Kira-kira siapa di antara peserta didik Bapak yang hebat, ya, yang tidak lupa tentang apa materi yang sudah kita pelajari pada minggu yang lalu? Siapa yang mau? Saya, Pak. Saya Pak. Iya, silakan Mulyani, Zaluku. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya dalam menyampaikan pembahasan materi yang dipelajari pada minggu yang lalu, yaitu tentang sikap tanggung jawab dalam pengembangan iptek. Jadi, yang menjadi sikap tanggung jawab dalam pengembangan iptek antara lain: 1. Memperhatikan etika pengembangan iptek. 2. Memperhatikan aspek pelestarian lingkungan. 3. Memperhatikan nilai guna. 4. Memperhatikan nilai-nilai budaya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mulyani atas penyampaian materi yang sudah kita pelajari pada minggu yang lalu. Berarti kalian sudah benar-benar mengingatnya kembali tentang materi yang minggu lalu. Jadi Bapak harapkan agar materi yang sudah kita pelajari minggu yang lalu itu agar selalu lagi dipelajari, ya. Baik, yang menjadi materi pembelajaran kita pada saat ini, ya, yaitu tentang sikap selektif. Ya, sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek. Sudah bisa dibaca itu? Sudah, bisa Pak. dibaca? Ya. Sudah Pak. Nah, yang menjadi tujuannya, Sudah Pak. ya, yang menjadi tujuannya, yang pertama adalah menyusun dua syukur pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan yang kedua, silakan dibaca tujuan yang kedua. Silakan dibaca. Menunjukkan komitmen mensyukuri pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan sebagai ukuran Tanggal 3. ya. Yang berikutnya, menampilkan sikap selektif terhadap kemajuan pengetahuan dan teknologi dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. oke. Berikut, silakan dibaca. Menunjukkan sikap selektif terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Oke, silakan tujuan yang berikutnya. Menunjukkan sikap selektif pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap bangsa dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Baik, berikutnya. Mengkolerasikan sikap selektif pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap bangsa dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ya, berikutnya. Menyusun hasil analisis selektif pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap bangsa dan negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Oke, yang terakhir. Apa yang terakhir? Menggambarkan sikap selektif pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap bangsa dan negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Baik, jadi itulah yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada saat ini. Nah, tadi pagi telah Bapak kirimkan bahan ajar di WA group kita. Bapak percaya bahwa Anda telah membacanya dengan baik. Dan pada saat ini juga
Bapak akan menayangkan video sebagai media pembelajaran kita pada saat ini. Oleh karena itu, ya silakan peserta didik Bapak untuk mengamati video yang Bapak tayangkan pada saat ini. Silakan diperhatikan videonya. Nampak videonya? Nampak. Nampak, Pak. Ya. Nampak, Pak. Pakai kursi dulu. Baik, sudah kalian tonton videonya tadi? Sudah, Pak. Pak. Sudah, Pak. Bagus. Tentang apa yang dibahas pada video yang baru Bapak tampilkan tadi, kira-kira siapa peserta didik Bapak yang mau? Saya, Pak. Saya, Pak. Ya, silakan Mainidar. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Langsung saja, Pak. Yang dibahas pada video tersebut yaitu tentang sikap selektif, yang artinya hal-hal yang positif kita terima dari kemajuan iptek dan hal-hal negatifnya dibuang atau demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Merida atas tanggapannya yang sangat bagus sekali. Ya, jadi benar apa yang kamu sampaikan itu bahwa materi ya yang ada pada video tersebut adalah tentang sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kepada peserta didik Bapak yang hebat, ya, biar kalian tahu bahwa tidak ada satupun negara ya di dunia ini yang bisa lepas dari pengaruh iptek. Ya, terlebih lagi Indonesia yang baru disebut sebagai negara yang sedang berkembang. Akan sangat sulit bagi negara kita untuk mengelak dari pengaruh kemajuan iptek tersebut. Akan tetapi Indonesia sebagai bangsa yang besar harus mempunyai sikap yang tegas terhadap kemajuan iptek ini. Lalu bagaimana sikap bangsa Indonesia dalam menghadapi kemajuan iptek? Ya, bagaimana sikap bangsa Indonesia dalam menghadapi kemajuan iptek? Yang pertama, apakah menolak dengan tegas semua pengaruh kemajuan iptek dalam semua aspek kehidupan? Yang kedua, apakah menerima sepenuhnya pengaruh iptek tersebut tanpa disaring terlebih dahulu? Yang ketiga, apakah harus bersikap selektif terhadap pengaruh iptek, yaitu kita ambil hal-hal yang positif dari kemajuan iptek dan membuang hal-hal negatifnya. Nah,
dari ketiga sikap tersebut, menurut peserta didik Bapak yang baik, sikap apa yang terbaik yang mesti kita ambil sebagai bangsa Indonesia dalam menghadapi kemajuan iptek tersebut? Kira-kira siapa di antara peserta didik Bapak yang mau menanggapinya? Saya Pak. Saya, Pak. Oh iya, Saya Pak. Saya Pak. silakan Sepson. Saya Pak. Silakan Sepson. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk memberikan tanggapan kami tentang sikap apa yang mesti kita ambil sebagai bangsa Indonesia dalam menghadapi kemajuan iptek. Jadi, menurut tanggapan saya, Pak, dari ketiga sikap tersebut, sikap yang terbaik mesti kita ambil adalah sikap selektif, yang artinya hal-hal yang positif kita terima dari kemajuan iptek dan hal-hal negatifnya dibuang atau ditolak. Jadi, dari semua pengaruh kemajuan iptek yang kita terima harus melalui proses penyaringan terlebih dahulu, yaitu Pancasila, karena nilai Pancasila merupakan cerminan dari nilai-nilai budaya bangsa yang dapat kita terima oleh semua kalangan, sehingga dapat dijadikan benteng yang kokoh dalam menghadang pengaruh negatif dari kemajuan iptek. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Sepson Sewani atas tanggapannya yang sangat bagus sekali. Benar apa yang kamu sampaikan, bahwa yang mesti diambil sikap bangsa Indonesia dalam menghadapi kemajuan iptek itu adalah harus memiliki sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek, ya. Jadi harus kita selektif dulu, ya. Harus ada alat penyaringnya, yaitu yang disebut sebagai Pancasila. Baik, dari apa yang telah Bapak jelaskan, ya mungkin ada yang mau dipertanyakan oleh peserta didik kami. Ayo, siapa yang mau bertanya? Saya Pak. Saya, Pak. Oh ya, silakan si Saya Pak. Meriam Lase. Meriam Lase, silakan. Baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Dan yang menjadi pertanyaan saya yaitu bagaimana sikap selektif bangsa Indonesia terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang sosial budaya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Meriam Lase. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Yaitu pertanyaan bagaimana sikap selektif bangsa Indonesia di bidang sosial budaya. Baik, sebelum Bapak tanggapi, kira-kira siapa di antara peserta didik Bapak yang mau menanggapinya dulu? Siapa yang mau? Saya, Oh ya, Kriyanti Zaluku, silakan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan tanggapan saya atas pertanyaan teman kami Meriam Lase. Yang menjadi sikap selektif bangsa Indonesia terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang sosial budaya antara lain: 1. Dapat memanfaatkan kegunaan iptek. 2. Menghargai pekerjaan sesuai dengan prestasi. 3. Menghargai dan menghormati. 4. Berorientasi pada masa depan daripada masa lampau. Dan yang terakhir, nomor 5, terbuka terhadap inovasi dan perubahan. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Supriyanti Zaluku atas tanggapannya. Pertanyaan dari si Meriam Lase, ya, yang mana tadi pertanyaannya bagaimana sikap selektif bangsa Indonesia, ya, dalam menghadapi kemajuan iptek di bidang sosial budaya. Ya, yang pertama tadi adalah dapat memanfaatkan iptek. Salah satu contoh iptek itu kan HP Android yang kita miliki sekarang. Jadi HP Android itu adalah bisa kita gunakan untuk komunikasi kepada sesama kita, bisa kita melakukan yang namanya dengan Facebook, ya. Demikian juga dengan aplikasi Zoom Meeting seperti ini. Jadi kita harus menggunakannya dengan sebaik-baiknya, ya. Jangan kita gunakan kalau hal yang tidak baik, bukan untuk memfitnah seseorang, bukan untuk memaki seseorang. Jadi itulah salah satu contohnya
ya penggunaan iptek tersebut, ya misalnya menggunakan alat komunikasi seperti handphone atau HP Android. Kemudian yang kedua adalah menghargai pekerjaan sesuai dengan prestasi. Ya, jadi pekerjaan kita hargai dengan sebaik-baiknya apapun pekerjaan kita. Yang ketiga, ya menghargai dan menghormati hak-hak asasi manusia. Contohnya hak asasi manusia itu adalah hak untuk kebebasan beragama. Ya, di mana ada 6 agama yang ada di negara Indonesia kita ini yang telah disahkan oleh pemerintah. Jadi kita harus menghargai kebebasan umat beragama. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, berorientasi ya pada masa depan daripada masa lampau. Jadi itulah jawaban daripada pertanyaan si Murialase. Baik, pada saat ini ya silakan kalian berdiskusi secara kelompok sesuai dengan pembagian kelompok yang telah Bapak bagikan di WA Group. Ya, jadi silakan dijawab pertanyaan yang ada pada LKPD. Jadi silakan didiskusikan secara berkelompok. Ya. Sudah kelihatan LKPD-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Jadi materinya silakan dibaca materinya. Setelah dibaca materinya, baru nanti dijawab pertanyaan yang ada di bawah ini. Jadi ada 2 pertanyaannya, silakan dijawab. Dan setelah itu nanti masing-masing kelompok menyampaikan tanggapannya. Ya, Bapak berikan kesempatan untuk mendiskusikannya. Baik, Bapak mulai dari kelompok 1. Silakan Pak. diskusi kelompoknya. Kelompok 1. Baik, Pak. Silakan. Baik, yang menjadi hasil diskusi kami mengenai LKPD yang telah disampaikan oleh Bapak, yaitu yang menjadi temuan kami pada bangsa Indonesia terhadap kemajuan iptek. Yang pertama dalam bidang politik. A, diantaranya A, menegakkan supremasi hukum. B, mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang. Dan yang kedua, dalam bidang ekonomi. Di antaranya, pertanian dijadikan sebagai prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencarian sebagai petani. Sekian dan terima kasih, Pak. Baik, terima kasih dari kelompok 1 atas tanggapannya untuk menjawab pertanyaan pada LKPD. Ya, tanggapan yang sangat bagus sekali. Baik, kita berikan kesempatan juga kepada kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Kelompok 2. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 yang menjadi tanggapan kami tentang pengkoreksian sikap selektif apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi menurut kami sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 ya. Baik, kita teruskan untuk kelompok 3. Bagaimana hasil diskusi kelompoknya untuk kelompok 3? Ya Pak, baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 3 yang menjadi pada sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek. Bagian A, bidang politik. 1. Menegakkan supremasi hukum. Mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. Bagian B, bidang ekonomi. 1. Sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik. 2. Pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencarian petani. Bagian C, terbuka bidang sosial budaya. 1. Terbuka terhadap inovasi dan perubahan. 2. Dapat memanfaatkan kegunaan iptek. Sekian dan terima kasih.
Baik, terima kasih atas kelompok 3 untuk menyampaikan tanggapannya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 tanggapannya sangat bagus-bagus sekali. Ya, bahwa apa yang disampaikan adalah sudah benar. Baik, saat ini sebagai bahan evaluasi pembelajaran kita pada saat ini, ya masing-masing peserta didik Bapak nanti ya silakan menjawab pertanyaan ya melalui link Google formulir. Jadi silakan dijawab pertanyaannya ya. Setelah pembelajaran kita ini selesai silakan dijawab. Batas sampai pukul 17.00 WIB batas pengerjaannya. Jadi silakan dijawab pertanyaannya yang ada pada Google Formulir. Sudah kelihatan link Google Formulir ya? Sudah Pak? Sudah, Pak. Nah, Sudah, jadi- Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik. Sudah, Pak. Jadi linknya ini telah Bapak bagikan di WA Group ya. Sudah bisa Iya, diakses. Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Baik. Iya, Pak. Kita teruskan. Lalu menurut peserta didik Bapak, ya sebelum kita tutup pembelajaran ini, ya apa yang menjadi kesimpulan pada materi pembelajaran kita pada saat ini? Ya, Saya, baik, Pak. siapa yang mau menanggapi? Saya, Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. Silakan Samson. Saya, Pak. Silakan Samson. Iya. Baik, langsung saja. Menurut saya yang menjadi kesimpulan dari materi pembelajaran kita hari ini tentang sikap selektif terhadap kemajuan iptek, yaitu yang pertama, sikap bangsa Indonesia dalam menghadapi kemajuan iptek adalah harus bersikap selektif. Yang kedua, sebagai penyaring pengaruh kemajuan iptek terhadap bangsa Indonesia adalah Pancasila. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Samson Yawani atas tanggapannya yang menjadi kesimpulan pembelajaran kita pada saat ini. Jadi kembali Bapak jelaskan bahwa yang menjadi kesimpulan materi pembelajaran kita pada saat ini, yang pertama, sikap bangsa Indonesia dalam menghadapi kemajuan iptek adalah harus bersikap selektif terhadap pengaruh iptek tersebut. Artinya, hal-hal yang positif dari kemajuan iptek kita terima dan hal-hal yang negatifnya kita buang atau kita menolak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sebagai penyaring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ya, terhadap bangsa Indonesia kita ini adalah Pancasila. Jadi itulah yang menjadi kesimpulan materi pembelajaran kita pada saat ini. Baik, kepada peserta didik Bapak yang hebat, ya, sebagai refleksi pembelajaran kita pada saat ini, jadi kira-kira apa yang masih kurang dipahami atau yang harus diperbaiki dari penyampaian materi ini, ya, baik itu berupa tanggapan, saran, dan hal-hal lain yang berkaitan tentang materi yang kita pelajari pada saat ini. Siapa yang mau menyampaikan refleksi pembelajaran kita pada saat ini? Saya, Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. Silakan Supriyanti. Saya, Pak. Ya. Silakan Supriyanti. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan refleksi dalam pelajaran kita pada hari ini, yaitu kami sebagai peserta didik lebih memperbanyak lagi mencari referensi belajar tentang sikap selektif terhadap kemajuan iptek. Terima kasih. Baik, terima kasih atas Supriyanti atas penyampaian refleksi pembelajaran kita pada saat ini. Jadi bahan refleksi kita adalah ya bahwa kalian juga sebagai peserta didik bahwa harus betul-betul mencari referensi ya sebagai bahan pembelajaran yang berkaitan tentang sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek ya.
Yang kedua adalah dalam pembelajaran daring ini adalah ya yang secara spiritual, bahwa Anda juga semakin bertambah pengalaman kalian ya dengan menggunakan dengan aplikasi Zoom meeting ini ya. Baik, selanjutnya kepada peserta didik Bapak informasikan bahwa minggu depan ya kita akan melaksanakan ujian ya, penilaian akhir semester. Jadi silakan belajar di rumah dan beritahukan juga kepada teman-temanmu yang belum join Zoom meeting kita pada saat ini, yang mungkin mereka belum mendengarkan, jadi silakan disampaikan kepada mereka ya. Sudah bisa dipahami itu? Ya, Pak. Baik. Baik, demikianlah materi pembelajaran kita pada saat ini. Atas perhatian kita semuanya, Bapak ucapkan terima kasih. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Salam sehat. Salam sehat. Selamat siang kepada dosen penguji dan guru pamong yang saya hormati. Demikianlah praktik pembelajaran yang saya dapat lakukan pada hari ini. Atas perhatian dosen penguji dan guru pamong yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih. Salam sehat.